Belum, lagi nunggu. Ambulan udah ada ambulan. Udah lagi semua. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus pembunuhan yang menimpa driver ojek online, yang dimana korban ini dibunuh ketika sedang beristirahat dan tidur di sela-sela menunggu ordernya. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal kisah dan kasus ini dibuka dengan sosok dari korban, yang diketahui korban bernama Agus Tejo Prabowo berusia 40 tahun. Di dalam kesehariannya, Tejo bekerja menjadi seorang driver ojek online untuk menghidupi Poppy Aprianti, sang istri, dan 2 orang anaknya. Tejo diketahui warga Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Jika melihat di dalam postingan sosial media, korban Tejo ini adalah sosok suami dan ayah yang sangat bertanggung jawab dan terlihat sangat menyayangi keluarganya. Di sela-sela aktivitasnya, Tejo terlihat memasak nasi goreng untuk makan keluarganya. Bahkan sebelum korban ini dibunuh, Poppy sang istri membagikan momen kebersamaan mereka, yang dimana Tejo sang suami ini masih sempat menyenangkan hati sang istri, yakni menyuapinya makanan, dan itu menjadi kenangan terakhir dan perpisahan di antara mereka. Poppy sang istri pun menuliskan, "Cintaku, kesayanganku, suapan terakhirmu untukku." Tidak ada yang menyangka begitu cepat kepergian dari Tejo, sosok pria yang penuh kasih dan bertanggung jawab ini. Mirisnya, korban kehilangan nyawa di tangan seorang pria yang sedang galau memikirkan nasibnya. Kronologi dari pembunuhan ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026. Kala itu, korban Tejo seperti biasa bekerja menjadi driver ojek online. Setelah seharian lelah bekerja memberikan pelayanan jasa pada penumpang, lalu korban ini memutuskan untuk beristirahat di sebuah pangkalan ojol yang berada di ujung perumahan villa Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kosambi. Lokasi tersebut memang biasa disinggahi oleh korban untuk beristirahat. Pada saat di lokasi, awalnya korban ini bersama dengan temannya sesama driver ojol. Keduanya tidur di balai pangkalan ojek online tersebut. Setelah 1 jam berikutnya, memasuki hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026. Ketika keduanya ini sedang tidur, tiba-tiba ponsel teman korban berbunyi yang menandakan adanya orderan masuk. Lalu teman korban pun bangun dan segera menghidupkan motornya mendatangi lokasi sesuai dengan titik orderan penumpang. Tinggallah korban tidur sendirian. Ketika teman korban ini selesai mengantarkan penumpang dan akan kembali ke pangkalan, teman korban berpapasan dengan motor Honda PCX berwarna putih. Teman korban pun langsung menyadari dan mengenali jika itu motor milik korban Tejo. Namun pengendara motor itu bukanlah korban Tejo. Terlebih lagi, orang yang mengendarai motor milik korban langsung tancap gas. Teman korban pun langsung menyadari jika orang itu adalah maling. Spontan saja, teman korban berbalik arah dan mengejar pemotor tersebut. Aksi kejar mengejar antara teman korban dan pelaku pencurian cukup lama dan jauh dari titik awal, yakni sejauh 12 km. Namun sayangnya, pengejaran itu harus berhenti di Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Lantaran teman korban ini kehilangan jejaknya. Teman korban yang tidak berhasil menangkap pelaku pencurian memutuskan balik lagi ke pangkalan ojol. Dan setibanya di pangkalan ojol, teman korban ini menemukan korban Tejo masih tergeletak di balai dalam posisi telentang. Saat didekati, teman korban pun mendapati adanya darah yang mengalir dari tubuh korban. Teman korban yang menyadari jika korban Tejo ini telah menjadi korban pembunuhan dan pencurian, teman korban pun berinisiatif meminta tolong dan segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian setempat. Dengan adanya laporan itu pun, polisi segera menuju ke lokasi. Setibanya polisi di lokasi, ternyata bukan hanya motor saja yang hilang, melainkan ponsel korban pun turut hilang dalam peristiwa pencurian tersebut.
Pihak kepolisian segera menggali keterangan dari teman korban ini sebagai saksi kunci atas peristiwa itu. Selain menggali informasi dari saksi, pihak kepolisian juga mulai melakukan pengecekan CCTV yang terpasang di beberapa titik lokasi. Dari upaya itulah, polisi menemukan adanya rekaman CCTV, yakni seorang pria yang sedang berjalan menggunakan hoodie berwarna abu-abu yang lokasinya mengarah ke pangkalan korban ditemukan. Selain itu, terlihatlah pengemudi motor sedang membawa motor milik korban. Setelah pihak kepolisian mengkonfirmasi pada teman korban ini, teman korban pun membenarkan jika itu pelaku pencurian dan pembunuhan yang terlibat aksi kejar-mengejar dengan dirinya. Selain rekaman kamera CCTV, pihak kepolisian pun mulai melakukan pelacakan sinyal GPS ponsel milik dari korban guna mencari tahu titik lokasinya. Dan dari upaya pelacakan lokasi itulah polisi menemukan titik lokasi yang berada di Jalan Bundaran Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Tanpa menunggu lama, polisi segera mendatangi lokasi mencari keberadaan dari pelaku. Hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap pada hari Selasa 14 Juli 2026 pada jam 00.30 di sebuah rumah kontrakan. Lagi. Ya, teman-teman yang mau ini. Ayo teman-teman yang gantian tuh. Ya. Dari atas. Nah, dari atas benar. Sorry Agus ya. Yang punya salah minta maaf dah. Diketahui jika pelaku ini bernama Rahmat Dimas, berusia 25 tahun. Pada saat penangkapan, pelaku berusaha melakukan perlawanan dan terpaksa pihak kepolisian memberikan hadiah timah panas pada kakinya. Berdasarkan hasil interogasi, pelaku mengaku motifnya lantaran tekanan hidup dan mengaku tidak berencana melakukan pencurian atau pembunuhan kepada korban. Selain pelaku yang berhasil tertangkap, pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti pisau yang digunakan untuk menikam dan menyayat leher korban, serta motor PCX dan ponsel milik korban pun berhasil ditemukan. Pelaku Rahmat sendiri sebenarnya bukanlah seorang pengangguran. Pelaku ini bekerja sebagai buruh pabrik. Sementara awal mula permasalahan hingga pembunuhan itu terjadi dikarenakan masalah pribadi dari pelaku dengan kedua orang tuanya. Menurut pengakuan pelaku, kedua orang tuanya ini melakukan penekanan kepada pelaku untuk segera menikah, sementara pelaku tidak memiliki uang untuk menikah. Namun kedua orang tuanya tidak peduli dengan kondisi itu dan terus-menerus mendesak pelaku anaknya untuk segera menikah. Wow. Apa sih, Bu? Masak buat apa ya? Buat siapa? Buat kalian, Bu. Bapak rumah tangga. Tekanan dari kedua orang tuanya itu membuat pelaku ini merasa tertekan dan kebingungan. Harus mencari kemana lagi uang untuk biaya menikah. Karena tekanan itulah pelaku ini mulai frustasi. Dan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2026, jam 03.50, pelaku pergi keluar rumah dengan membawa sajam pisau, yang dimana awalnya pelaku mengaku jika pisau tersebut akan digunakan untuk menyakiti dirinya sendiri. Ketika sedang berjalan dengan kegunaan hatinya, pelaku melihat korban sedang tertidur sendirian dan di dekatnya ada motor Honda PCX milik korban. Bermula dari sanalah pelaku ini mulai kepikiran untuk melakukan pencurian motor milik korban. Lalu pelaku ini mendekati korban yang sedang tidur. Pelaku mulai meraba-raba kantong celana korban untuk mencari kunci motor. Yang ternyata korban menyadari itu lalu terbangun dari tidurnya
dan mencoba melakukan perlawanan. Pelaku yang panik akhirnya mencabut tajam pisau lalu menikam leher korban dan menyayat lehernya. Setelah korban ini tidak berdaya, lalu pelaku mengambil kunci motor dan membawa kabur motor milik korban. Upaya pencurian itu sempat diketahui oleh teman korban. Namun sayangnya, teman korban tidak berhasil menangkap pelaku setelah melakukan pengejaran sejauh 12 km. Dan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara atas perbuatannya, pelaku ini terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Guys, secara pribadi, gua merasa apa yang dikatakan oleh pelaku ini adalah kebohongan. Kalau benar pelaku ingin menyakiti dirinya sendiri, untuk apa pergi keluar rumah dan bisa dilakukan di rumah kontrakannya? Menurut gua, pelaku ini sengaja berbohong untuk menghindari pasal pembunuhan berencana. Semoga saja pihak kepolisian pun bisa mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga pelaku bisa terjerat pasal yang lebih berat lagi. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?